Oke teman-teman, kita balik lagi ke pembahasan selanjutnya, menyambung pembahasan yang sebelumnya, yaitu fungsi dari IC atau cara kerja dari IC Power. Nah, sekarang kita akan mencoba melanjutkan untuk cara kerja dari CPU itu sendiri. Di sini saya tampilkan dua part ya, yaitu CPU dan MMC, karena kedua part ini bekerjanya sangat berkaitan erat. Jadi ketika ini dengan ini tidak penjelasannya tidak digabungkan, maka penjelasannya nanti teman-teman mungkin yang awam akan jadi ngambang ya pengetahuannya. Nah, di sini saya tampilkan dua IC yang bekerja. Sekarang kita bahas dulu cara kerja CPU-nya. Setelah kemarin kita bahas, CPU ini merupakan salah satu bagian dari perangkat elektronik pada mesin handphone ya, atau enggak cuma handphone aja, semua perangkat elektronik ya ada CPU-nya atau prosesornya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yang namanya sistem elektronika atau sirkuit elektronika, ketika dia ingin bekerja, dia harus menerima makanannya dulu atau sumber tegangan, karena yang dimakan adalah sumber tegangan, tidak seperti manusia pada umumnya. Nah, sumber tegangan yang disediakan untuk IC Power ini itu sudah diterima dari bagian IC Power yang kemarin cara kerjanya. Kenapa IC Power bisa membuka tegangan ke bagian prosesor seperti kemarin. Nah, setelah dia menerima tegangan, barulah si CPU ini akan mencoba melakukan proses pengolahan data. Apa-apa aja sih yang harus si handphone ini kerjakan sebenarnya. Nah, itu tugasnya CPU setelah menerima tegangan. Mengontrol semua IC-IC yang berada pada bagian mesin, baik itu perintah masuk maupun perintah keluarnya. Seperti itu. Untuk CPU ini sendiri, setelah menerima tegangan, dia nantinya yang pertama akan dia kerjakan yaitu mencoba mengakses data dari eMMC. Tapi eMMC-nya ini sendiri dia harus sudah bisa dikategorikan hidup ya, harus sudah bisa dikategorikan hidup. Yang dimaksud dengan bisa dikategorikan hidup ialah si eMMC ini sudah menerima tegangan dari IC Power, karena part elektronik sumber makanan utamanya adalah tegangan. Saya buat dua garis merah dan hitam. Seperti ini, merah dan hitam, in dan out. In. Dan yang ini adalah out. The proses tersebut hanya akan berjalan ketika si IC Power sudah memberikan sumber tegangan ke prosesor maupun ke eMMC. Prosesor maupun eMMC. Si prosesor nantinya akan mencoba mencari informasi tentang proses melakukan switch on ya, proses melakukan switch atau melakukan booting atau loading. Apa saja yang harus di load datanya ketika handphone ini hidup. Nah, data tersebut sudah disediakan di dalam
eMMC yang sudah terprogram dengan menggunakan firmware. Lalu setelah dia membaca, eMMC nantinya di sini akan memberikan informasinya melalui jalur outnya ini. Masuk ke dalam sini. Jalur out di bagian ini ada seperti beberapa jenis jalur outnya, yaitu dat 0 sampai 7. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah bongkar-bongkar eMMC, teman-teman nanti bakal melihat kode seperti ini, data 0 sampai dengan data 7. Nah, jalur-jalur yang berada pada data 0 dan data 7 inilah yang digunakan untuk proses komunikasi data dari eMMC menuju prosesor atau CPU. Seperti itu. Lalu untuk IC yang lain, setelah diisi IC prosesor ini menerima data, apa-apa aja yang harus dihidupkan. Lalu pertama pastinya kalau teman-teman biasa melakukan proses starting handphone, teman-teman biasanya akan menemukan sebuah getaran di beberapa tipe handphone ketika dihidupkan. Nah, itu berarti si CPU menerima perintah untuk menghidupkan vibrasinya dulu, atau biasa kita sebut dengan istilah IC vibrator. Ini saya gambarkan dengan seperti ini. Vibrator. Oke, setelah ini hidup, setelah vibratornya hidup, lalu si prosesor akan memerintahkan untuk LCD melakukan fungsinya. Benar ya teman-teman, kalau misalkan biasa menghidupkan handphone, teman-teman nanti bakal melihat prosesnya apa-apa aja urutannya. Seperti pertama getar, yang kedua ada LCD. Saya beri warna ungu saja. Seperti ini. LCD atau LED. LCD atau LED backlight. Jadi kalau kita simpulkan tadi, setelah CPU ini menerima tegangan dari IC power, dia nantinya akan mencoba mengakses data yang berada pada eMMC. Lalu setelah akses data dibaca, eMMC ini memberikan informasinya melalui jalur outputnya kembali ke CPU dan memerintahkan beberapa bagian handphone untuk hidup terlebih dahulu. Contohnya secara umum antara vibrator dengan LCD. Kalau untuk vibrator itu tidak semua ya, tidak semua tipe handphone itu ketika dihidupkan muncul getar. Tapi kalau LCD itu pasti ya, karena teman-teman pasti asumsi secara umum handphone hidup itu adalah ketika LCD-nya menampilkan suatu gambar. Maka teman-teman bisa berasumsi bahwa handphone tersebut hidup. Oke, seperti ini cara kerja dari CPU ketika pertama kali dihidupkan. Next project kita akan bahas komponen-komponen yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.